Oke, sobat, ini alatnya, alat terapi listrik yang saya jual di Shopee. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana cara pemakaiannya. Pertama-tama, sebelum menggunakan alat ini untuk terapis pasien, jadi ini perlu dibasahin dengan air. Jadi kenapa harus dibasahin dengan air? Ini disemprot dengan air ya, kedua-duanya, antara negatif dan positifnya. Tujuannya supaya arus itu ada, sebab kalau nggak pakai air, nggak disemprot dengan air, ini tidak ada arusnya. Jadi tujuan saya membuat alat seperti ini, kenapa saya bungkus dengan ini dan dikasih busa, jadi supaya kalau secara tidak sengaja ada orang atau pasien yang menginjak secara tidak sengaja, itu tidak akan tersengat listrik. Tapi kalau yang model nggak dibungkus langsung lempengan gitu, itu sangat berbahaya, sebab kalau terinjak nanti bisa kesengat listrik arus 220, arus besar, jadi sangat berbahaya sekali. Makanya saya bikin alat ini seaman mungkin, saya bikin yang paling aman seperti ini bentuknya. Jadi untuk pemakainya memang kita harus pakai media air. Jadi sebelum untuk menterapi pasien, alat ini harus disemprot dulu dengan air kedua. Setelah disemprot, setelah dipastikan ini basah, kemudian dicolok, kemudian ini dicolok ke PLN 220, kemudian salah satunya ini ditaspen ya, ditaspen untuk mengetahui arus listrik mana yang positif, mana yang negatif. Setelah dipastikan tahu mana yang positif, maka selanjutnya untuk dipergunakan untuk terapi ke pasien. Nah, selanjutnya untuk menterapi ke pasien itu pertama-tama setelah kita colok ke PLN ini, itu jangan diinjak dulu. Jadi kita posisikan dulu tempatnya, kalau bisa dipersediakan karpet yang kering, pokoknya alas lah. Jadi alat ini ditaruh di atas alat, jangan langsung ke ubin atau jangan langsung ke tanah, sebab berbahaya. Jadi kalau bisa di atas karpet untuk terapinya. Kalau bisa siapkan kursi, 2 kursi. Jadi 2 kursi yang berhadapan-hadapan. Jadi yang berhadapan-hadapan dengan pasien. Jadi kursi itu yang satu untuk duduk pasien, yang satu untuk menterapis. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah semua persiapan sudah siap? Maka untuk selanjutnya untuk cara pemakainya ya, untuk cara pemakaiannya, setelah pasien itu diposisikan duduk ya, duduk atau berdiri juga bisa. Nah, itu pertama, sebelum kita menginjak alat ini yang positif, maka yang kita lakukan yaitu kita diraba dulu mana saraf atau titik-titik pasien yang akan kita terapi. Kemudian kalau sudah kita memijat-mijat dengan ringan, maka mungkin daerah sini ya, daerah leher sini ada titik saraf yang untuk diterapi pakai terapi listrik atau pakai alat ini. Nah, sesudah itu baru kita menginjak. Sesudah jari-jari kita itu, setelah jari kita itu menyentuh titik-titik di tubuh pasien, maka baru kita menginjak alat ini dengan kaki kanan. Jadi menginjaknya itu posisinya ini di tumit ya,
tumit ini posisinya intinya kita nginjak alat ini, tumitnya jangan ditekan dengan kuat dulu. Jadi ketika kita memegang pasien dengan jari 3, jangan jari 1, karena jari 1 itu harusnya besar, jari 2 agak mengecil, jari 3 lebih kecil. Jadi untuk pemula kalau bisa pakai jari 3 ya. Jadi jari 3 ini harusnya kecil. Ketika kita nyentuh ke tubuh pasien, maka kaki kita, tumit kita menginjak alat ini dengan ditekan. Kalau kita tekanannya agak kuat, maka arusnya akan besar. Kalau untuk mengecilkan arusnya, maka diangkat tumit itu ya, tumit kaki kita diangkat pelan-pelan. Pokoknya inilah dengan perasaan. Jadi ketika kita menginjak alat terapi ini, arus itu akan bisa kita kendalikan dengan injakan atau diatur dengan tumit kaki kita. Ini teori dulu ya. Untuk video prakteknya nanti kita buat lagi, bikin lagi video prakteknya. Untuk sementara ini cara pakainya untuk teorinya dulu. Begitu ya sobat ya, mudah-mudahan memahami apa yang saya sampaikan. Saya kira sampai sini saja penjelasan tentang cara pakai alat ini. Mudah-mudahan saudara paham dengan apa yang saya sampaikan. Untuk video selanjutnya nanti saya bikin lagi, yaitu video cara prakteknya kepada pasien. Jadi secara detail nanti kita akan lihat bagaimana cara praktek video, cara praktek untuk pemegang alat ini di video selanjutnya. Oke, begitu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.